Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman tim pulangkampung.com yang telah menggagas acara luar biasa ini. Saya ingat kata Founding Father Republik Indonesia, berikan kepada saya 10 orang tua, akan saya guncangkan gunung yang tinggi. Tapi berikan kepada saya, ya tadi 100 orang tua dia guncangkan gunung yang tinggi, berikan kepada saya 10 orang pemuda, akan saya guncangkan dunia. Begitu. Jadi luar biasa sekali. Pulangkampung.com ini bagi saya sesuatu yang baru, tapi ini bisa memberikan aksi nyata yang luar biasa bagi ranah Minang. Selain itu, penghormatan saya kepada para hadirin dan undangan, teman-teman sekalian, dan tentu kepada Uda Erison di Kambari. Beliau sangat rendah hati, ya. Saya mengamati foto-foto beliau dan sangat profesional. Jadi ibarat padi, semakin berisi semakin merunduk. Luar biasa udah. Kemudian udah Yornaldi, ini guru saya juga, sama-sama di Dewan Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, berkenan hadir menghadiri acara ini. Baik teman-teman, saya mulai sesi saya dengan ungkapan begini. Pramudia Anantatur, seorang sastrawan Indonesia, beliau mengatakan, jikalau ingin mengenal dunia, membacalah. Jika ingin dikenal dunia, menulislah. Jika ingin mengenal dunia, membacalah. Maka jika ingin dikenal dunia, menulislah. Tadi protokol menyampaikan bahwa saya merupakan sastrawan, tapi sebenarnya tidak. Saya hanya istilahnya orang tukang sorak-sorak. Jadi ada penulis pemula yang baru-baru, dia butuh motivasi. Nah, saya muncul di depan. Kamu bisa. Gitu. Jadi alhamdulillah lewat komunitas yang saya bentuk, ribuan anak-anak muda, terutama pelajar SMP, SMA, mahasiswa, mereka berinteraksi di forum aktif menulis untuk melakukan gerakan bersama bagaimana masyarakat Sumatera Barat khususnya menulis apa saja, dan lebih umum kepada masyarakat Indonesia juga mereka menulis. Saya lebih kurang 4 tahun menjadi manajer rumah puisi Taufik Ismail di Ayange. Kalau teman-teman ke arah Bukit Tinggi, berhenti sejenak di Ayange, belok kiri ke atas, di kaki Gunung Singgalang yang kadang-kadang turun rinai dan kabutnya itu. Di rumah puisi itu, Pak Taufik Ismail sering bilang kepada saya, Subhan, generasi kita hari ini, kata beliau, kenapa Pak? Rabun membaca, pincang menulis. Wah, saya kaget. Kenapa Pak? Bisa rabun membaca, pincang menulis? Ya, karena kata beliau, generasi kita kurang suka membaca buku-buku teks, dan enggan menulis. Kalaupun menulis status di Facebook. Kalaupun menulis di Twitter, tidak salah kata beliau. Tapi alangkah lebih baiknya jikalau mereka semua juga menuangkan ide-idenya, pemikiran-pemikirannya, unek-uneknya ke dalam tulisan, baik dipublikasikan di media koran, media massa, bisa koran, tabloid, majalah, ataupun berbentuk buku. Nah, dengan menuliskan karya kita berbentuk buku maupun publikasi di media itu, kata beliau, seorang penulis dia akan memiliki nyawa 2 kali. Seorang penulis akan memiliki nyawa 2 kali. Setelah dia mati, kemudian namanya akan bisa dikenang orang sepanjang masa. Siapa yang tidak kenal dengan Buya Hamka misalnya? Karya-karyanya sangat luar biasa. Kitab Tafsir Al-Azharnya itu ditulis selama 2 tahun ketika beliau ditangkap oleh rezim Soekarno, dipenjarakan. Tetapi di dalam penjara itu beliau menulis Tafsir Al-Azhar yang bukan 1 jilid, tapi berjilid-jilid. Nah, Buya Hamka yang tidak tamat SD, apalagi SMP, konon lagi SMA, apalagi mahasiswa seperti teman-teman ya, S1, S2, S3, S3 dan seterusnya, beliau walaupun kelas 2 SD, tetapi beliau mendapatkan gelar Profesor Dr. Hamka. Jalannya tidak jauh dari depan kampus kita ini.
Jalan Profesor Dr. Hamka. Loh, kenapa seorang Buya Hamka yang tidak sekolah tapi mendapatkan gelar Profesor Doktor? Jawabannya cuma satu, karena beliau menulis. Jadi teman-teman yang telah memutuskan menjadi penulis, saya kira ini adalah menyambung usia teman-teman lagi nanti kalau teman-teman sudah tiada. Karena alangkah indahnya jikalau kita sudah tidak ada, tetapi nama kita tetap abadi sepanjang masa. Itu insya Allah. Saya memulai karir kepenulisan ketika usia saya masih duduk di bangku SMP. Ketika itu saya melihat mading di SMP. Saya termotivasi untuk mengirimkan naskah ke sana. Seminggu, 2 minggu saya tunggu tulisan saya itu di mading tidak terbit. Kemudian 2-3 bulan kemudian baru terbit. Ketika di mading itu, motivasi saya adalah ingin berbagi pada teman-teman di SMP saya. Nah, kemudian kelas 2 SMA, pertama sekali tulisan saya terbit di koran. Koran itu namanya Serambi Indonesia Aceh, grupnya Kompas. Karena ketika itu saya tinggal di Kompas. Ayah saya asli Aceh, ibu saya Minang, Pasaman. Jadi saya gabungan Aceh Minang. Ketika kelas 3 SMA, Allah lebih dulu memanggil ayah saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu Aceh sedang konflik. Ada orang Aceh di sini? Tidak ya? Aceh ketika itu sedang perang antara gerakan Aceh Merdeka dan TNI. Otomatis warga Aceh kesulitan dalam berbagai macam hal aktivitas, apalagi ekonomi. Ketika itu saya bilang kepada ibu saya, ibu, karena kita masih punya kampung di Ranah Minang, kita pulang ke kampung. Jadi pulang ke kampung ke Ranah Minang, tepatnya ke Pasaman. Saya tinggalkan ibu saya di Pasaman, kemudian saya merantau ke Padang. Saya mau kuliah di Padang tahun 2000. Ketika itu pilihan saya cuma 2, kalau tidak di UNAN, UNP. Maka saya ikut SPMB ketika itu. Alhamdulillah dua-duanya tidak lulus. Tapi walaupun demikian saya ingin terus belajar. Saya pernah kuliah di STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan di Tabing. Kemudian akhirnya baru selesai di Sekolah Tinggi Agama Islam Padang Panjang. Saya pernah berjualan majalah di depan kampus UNP karena saya ingin bisa kuliah. Karena ketika itu pun Allah mungkin memberikan hikmah. Seandainya kamu subahan kuliah, nanti dari mana sumber uangmu katanya untuk kuliah. Benar juga gitu, logis juga. Seandainya saya kuliah di UNP atau UNAN, karena ketika itu saya merantau seorang diri, merantau membawa ibu dan adik-adik yang kecil, maka mungkin ketika itu saya belum diizinkan untuk kuliah. Karena nanti untuk membayar uang sekolahnya, uang kuliahnya dengan apa? Nah, di tahun 2000 itu juga saya kemudian berpikir, apa sih pekerjaan yang bisa saya lakukan dan itu bisa menghasilkan sesuatu buat saya, baik secara finansial maupun hal-hal lain yang bisa menguntungkan. Ketika itu saya coba menjadi salesman. Saya jual barang-barang barang-barang rumah tangga sampai saya bawa ke Pasaman, kampung ibu saya. Laku, tapi saya hanya bertahan 2 minggu. Ada perusahaan salesman yang lain saya bertahan sebulan, paling lama 2 bulan. Kenapa? Saya tidak berbakat jualan, saya bilang. Maka ketika itu suatu hari, ketika saya tinggal gratis di Surau Air Tawar, di tak jauh dari sini, ada Surau Nurul Islam di belakang Polsek Padang Utara. Saya 4 tahun mengabdi di sana. Di situ saya berpikir dan merenung. Sejak SMP dan SMA saya sudah menulis. Nah, ini mungkin bakat yang bisa saya kembangkan, yang kelak bisa menghidupkan saya dan bisa menginspirasi banyak orang. Maka saya putuskan menjadi penulis icak-icak ketika itu. Saya mulailah menulis cerpen, puisi, saya kirim ke Haluan, saya kirim ke Singgalang, saya kirim ke dulu ada Serambi Pos, banyak sekali koran-koran dulu, termasuk Canang gitu. Kemudian muncul Padang Express dan lain sebagainya, dan saya coba mendobrak keluar beberapa koran lainnya, dan alhamdulillah beberapa bulan saya terus mengirim tulisan itu tidak dimuat-muat, karena ketika itu saya belum cukup paham bagaimana menulis yang bagus. Tapi saya terus belajar hingga akhirnya Singgalang yang paling rutin menerbitkan tulisan-tulisan saya sampai hari ini. Nah, setelah menulis, kemudian saya mencoba suatu hari ingin mendobrak. Kalau selama-lamanya saya menjadi garin masjid,
garing musala di surau Nurul Islam di belakang Polsek itu, saya akan berpikir sampai tua saya akan mengabdi di sini. Nanti akan menjadi apa gitu ya, sampai tua di surau gitu. Sementara saya punya cita-cita yang tinggi. Akhirnya pada 2004 saya putuskan keluar dari surau, bukan berarti meninggalkan masjid, meninggalkan surau untuk beribadah, tapi saya keluar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih elegan. Maka suatu hari ada seorang teman dari Aceh, beliau datang ke saya, beliau wartawan Sigalan ketika itu. Anda Subhan dari Aceh? Benar, saya Subhan. Ada apa Pak? Saya bilang, mau nggak jadi wartawan? Pada tahun 2004 saya nggak punya ilmu, saya tidak punya basic jadi wartawan. Saya bilang, nggak apa-apa, ikut saja saya saja katanya. Lantas, oke lah, saya setujui. Ketika itu dia mengajak saya kemana saya. Ketika itu saya tidak punya handphone, tidak punya sepeda motor, tidak punya komputer, laptop, apalagi tablet yang dipegang teman-teman. Ya, saya ikuti Pak Aulin Kahar itu, Pak Aukar itu keliling Sumatera Barat, kemana dia pergi saya ikuti, dan sejak itulah saya mulai berbakat menulis di media massa. Maka pertama sekali ada sekitar 5 mingguan koran di Padang saya masuki, kemudian yang mulai membawa nama saya itu di Mimbar Minang, kemudian Mimbar Minang almarhum saya masuk ke koran harian Haluan Padang. Harian Haluan kolaps pada tahun 2009. Saya memutuskan keluar dari Haluan. Ketika itu sebelum dibeli oleh Pak Basko, saya memilih menjadi manajer rumah puisi Taufik Ismail 2009 sampai 2012. Nah, ketika 4 tahun mengabdi di rumah puisi Pak Taufik Ismail itu, saya menulis sebuah novel judulnya Rinai Kabut Singgalang. Ini sebenarnya novel yang yang saya niatkan hanya untuk menghibur, bukan untuk lain-lain, tapi untuk juga mempromosikan Sumatera Barat. Karena di novel itu sekitar 5 atau 10% ada tentang saya, dan seluruh sudut-sudut Sumatera Barat saya coba ekspos walaupun tidak seluruhnya. Mulai dari Tiku, kemudian Kajai, Maninjau, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang, Jakarta, luar Jakarta gitu. Karena daerah-daerah itu pernah saya alami. Nah, jadi teman-temanku sekalian, saya ingin mengatakan begini, menulis itu sebenarnya dibilang gampang tidak juga, dibilang susah tidak juga. Tergantung kepada minat dan kemauan kita, bagaimana kita bisa mau menyisakan sedikit waktu untuk berkarya. Begitu saja. Apakah ada yang banyak yang bertanya begini, Bang Subhan, kami menulis tapi ketika 2 karya kami terbit di media, saya dikritik habis-habisan. Ini bagaimana gitu? Katanya tulisan saya nggak bagus, jelek. Ada yang bertanya begitu kepada saya. Jadi saya memotivasi si A itu jangan didengarkan. Jangan didengarkan. Kalau orang tidak suka dengan karya kita itu lumrah. Pembaca adalah hakim. Hakim akan memvoniskan apa saja kepada pesakitannya, ya. Jadi ketika sebuah karya terbit, maka hak seorang pengarang itu sudah lepas. Jadi diserahkan kepada pembaca. Kemudian juga saya memotivasi adik-adik saya di forum aktif menulis FAM Indonesia itu, ketika mereka tidak punya waktu yang kita sama-sama 24 jam diberikan oleh Tuhan, maka sisakanlah waktu itu untuk menulis di antara waktu-waktu jeda sholat. Saya bilang, saya biasa menulis itu kalau nggak subuh, tapi sekali-sekali juga di tengah malam. Kenapa? Ketika itu suasana hening, saya tidak diganggu. Kalau sekarang saya punya anak, istri dan anak tidak mengganggu. Pada saat itu 30 menit atau 1 jam bisa kita sisakan waktu untuk menulis. Menulis apa saja? Teman-teman yang menjadi dokter yang menulis. Teman-teman yang menjadi guru yang menulis. Teman-teman yang menjadi tentara, pilot, menteri, gubernur, bahkan presiden sekalipun menulis. Menulis apa? Menulis apa saja yang mereka minati, miliki sesuai dengan ilmu dan kemampuannya. Kalau seandainya seluruh orang Indonesia menulis, terutama teman-teman aktivis pulangkampung.com juga ini mau menyisakan waktu untuk menulis, saya yakin gerakan pulang kampung ini akan lebih berkoar keluar. Sebab saya punya prinsip begini, kalau kita punya produk bagus tapi tidak pernah dihalu-halukan berbentuk tulisan, diiklankan, maka sebagus apapun produk itu, lambat laun dia akan dilupakan oleh orang lain.
Tapi kalaupun produk itu biasa-biasa saja, tapi terus diekspos, terus diberitakan, terus ditulis kisahnya, terus diiklankan, maka suatu hari nanti produk itu akan tetap mengabadi di pikiran siapa saja. Contoh, saya membeli motor Cina, tapi di kampung saya kece orang, Subhan membeli Honda, padahal mereknya Cina. Gitu. Kenapa? Honda sudah menjadi brand yang sangat luar biasa di kepala orang. Saya membeli Ajinomoto misalnya, kata orang Royco juga gitu. Ada belum lagi Baygon, Pepsodent, yang brand-brand yang sangat luar biasa itu. Jadi ciptakanlah brand Anda, kemudian promosikan brand Anda, biarkan orang tahu apakah masalah orang suka atau tidak suka, itu pasal 16. Yang penting pertama bagaimana kita memberikan manfaat kepada banyak orang. Saya punya prinsip begitu. Saya menulis untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Apakah orang yang menerima manfaat saya itu suka atau tidak suka, saya tanggung jawab saya sudah lepas pada orang lain. Itu persoalannya. Nah, teman-temanku sekalian, bagaimana prospek menjadi penulis ini? Saya melihat prospek menulis di Indonesia belum cukup baik. Apresiasi kurang, seperti kata Pak Edison juga di bidang fotografer ya. No problem, seperti beliau katakan juga. Yang penting kita terus berkarya. Buktinya, karena kita terus berkarya, alhamdulillah teman-teman kampung.com, pulangkampung.com ini mengundang Bang Edison, mengundang saya, sehingga bisa berbicara di depan teman-teman. Kalau seandainya Faldo dan Selvin dan teman-teman lain tidak melihat kita berkarya, mungkin kita tidak akan pernah bersilaturahmi seperti hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk memotivasi teman-teman yang ingin menjadi penulis, dan mulailah menulis. Sekecil apapun tulisan ide kita, itu insya Allah akan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih teman-teman pulangkampung.com. Ini adalah acara yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang ingin bertanya jawab, kita Oke, kita